من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا bukan jam ya, wala zam, bukan jam hariro tapi apa? Zam. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Itu ada alif, di atasnya ada bulat ya, ada qawariro ayat 15, kemudian ayat 16 qawariro lagi. Kalau disambung ya, ro-nya dibaca pendek, alifnya dianggap tidak ada. Tapi kalau berhenti qawariro, nah, begitu ya. Saya ulangi ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, kalau
Kalau disambung jadi pendek, yang depan juga pendek, yang belakang juga pendek, sama ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ayo dari qawarira yang depan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Wa minal laili
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Innallaha kana aliman hakima Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima Tirukan saya, kita doa bareng ya, tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih bihi ahwalana washrah bihi sudurana wa nawwir bihi qulubana waghfir lana wa liwalidayna wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina waj'al buyutana buyuta dzikrin wa ta'atin buyuta dzikrin wa ta'atin. Allahumma aslih ahwala ahlina wakhfadhum min kulli su'
ومن فتنة الدنيا ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن أنسانا في بيوتنا ونورا في حياتنا وهاديا لأبنائنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا ختم القرآن في هذا المكان واجعله في ميزان حسناتنا جميعا اللهم عمر مصلانا بالذكر والطاعة واجعله منارة للهدى والخير اللهم بارك لنا في أهل هذا المصلى وجماعتها واجمع قلوبنا على الحق والخير اللهم من بنى هذا المصلى ومن أحياها بالصلاة والقرآن فاغفر لهم وارفع درجتهم واجعل ذلك في ميزان أعمالهم اللهم اجعل ختام مجالسنا ذكرا وتفرقنا من بعده
maghfiratan wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Allah, sudah kita sampaikan bacaan dan tilawah kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang selalu menjadi impian kita menjadi lebih baik lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sehat semuanya ya. Kita lanjutkan sedikit waktu, masih 10 menit lagi kurang lebih atau 15 menit terkait dengan bab tentang undangan makan dan bertamu ya. Bab ma yakhussu atau yakhussu atau yakhussu da'wata wa dhi'afah. Bab tentang khusus terkait dengan undangan dan pertamuan dalam jamuan. Yang sekarang kita bahas adalah fadilatud dhiyafah, keutamaan bertamu atau tetamuan ya, menyambut tamu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Hendaklah seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, begitu. Jadi kalau kita ingin mulia ya kan, muliakan tamu dulu, Allah akan muliakan kita. Itu tanda orang beriman gitu. Bapak pernah bertamu nggak ke teman-teman? Ke rumah Pak Ali pernah nggak? Lah, oke. Hah? Nggak tahu apanya? Lah, di share lah, Sherlock Pak Ali ya. Rumahnya jauh deket. Di mana? Astagfirullah. Pulang pergi ini ke Jonggol. Begitu. Kasih ya, kasih alamatnya, bertamu. Nanti kalau teman kita datang suguhin duren ya. Oh, di hutan banyak kan? Oh, di Jonggol banyak kan gitu. Gitu. Kalau enggak ya air putih aja ya, nggak apa-apa ya gitu. Ini penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya seperti itu, tanda ciri orang beriman memuliakan tamu. Dan bertamu berarti baik gitu. Berikutnya dalam riwayat yang lain dari ulama, la khaira fi man la yadhifu. Tidak ada kebaikan orang yang tidak biasa bertamu. Nah, begitu. Maka biasa bertamu apa? Jangan dekem aja di rumah, begitu. Keluar-keluar bawa petasan. Ngapain? Tahun baru lah, begitu, nggak usah begitu. Pas tahun baru bawa petasan, begitu. Dikiranya mati itu petasan, dinyalain, pasti pegang meletup kan gitu. Tangannya ambiar. Ada nggak begitu? Ada di Kediri, di kampung saya ada, dan ada namanya, ya kan? Begitu. Wasu'ila Rasulullah SAW mal iman. Rasulullah pernah ditanya, iman itu apa? Iman itu kata Rasulullah, it'amut ta'am wa badlus salam. Orang beriman itu suka ngasih makan orang dan nyebarkan salam.
Jadi Bapak kalau ingin jadi imannya kuat sering bagi-bagi makanan. Gitu. Kalau nggak bagi makanan, bagi-bagi uang untuk beli makanan. Begitu. Nggak mahal, nggak harus mahal, ya kan? Ada rumah kita ada pohon jambu, ya kasih. Pohon belimbing, buah banyak kasih, kan gitu. Gitu. Jangan pelit sama orang, kan gitu. Jangan pelit. Kalau kita orang beriman tidak pelit, ya. Karena Rasulullah SAW ketika ada orang melakukan pelanggaran, salah satu cara untuk menghapus dosa dari pelanggaran maksiat, contohnya adalah sumpah. Misalnya ada orang bersumpah, lalu dia tidak menepati sumpahnya, maka dia harus membayar dengan kafaroh, denda. Apa dendanya? Orang yang sumpah kemudian dia batalkan sumpahnya, dia harus membayar denda. Apa dendanya? It'amut ta'am, memberi makan. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Ya. Dan sholat saat manusia sedang tidur. Nah, begitu, kasih makan orang. Ya kan? Hormati orang, begitu. Jangan pelit. Pernah ada dikasih, udah nggak ngasih, dikasih. Pernah saya bawain orang, saya bawain ikan dari Australia, gede. Yang antar istri saya, kata istri saya berebus milik istri saya. Kenapa? Oh, ini ikan dari mana? Australia. Dari tsunami bukan? Begitu. Apa? Tsunami bukan. Itu orang menghina. Kalau tahu diambil lagi, digowokin ya ikan begitu kan? Begitu. Dan dikasih tapi enggak berterima kasih, malah mencaci. Begitu. Kita udah bawa berat-berat dari Australia loh Pak. Begitu. Satu kotak orang sini juga dikasih ya kan? Begitu. Bapak kalau dikasih mau enggak? Gitu, berat bawahnya, gitu kan, begitu nggak apa-apa, nanti kapan-kapan ya, gitu kan. Saya lagi berusaha sama kawan-kawan nih, budidaya ikan lele, ikan emas, ikan patin, ikan nila, ya kan, gitu, dari dinas perikanan, begitu. Nanti mudah-mudahan pas panen, mudah-mudahan bisa dibawa ke sini ya. Oh, bisa masak, oh gitu ya, oh gitu. Namanya mimpi boleh kan ya. Gitu ya, gitu. Tapi yang dikasih benih kan juga gak berterima kasih, gitu. Dia lagi kondisi yang nggak bener, gitu kan. Ini baru ini, belum ada seminggu, begitu. Dikasih 2.000 benih ikan lele, begitu. Sudah mengadukan sama Ustaz Yasin, nggak ada solusi katanya. Coba bayangkan, fitnah apa yang terjadi, begitu. Jadi doa saya makin makbul. Kenapa? Udah ngasih, nggak berterima kasih, justru menganggap nggak ada solusi. Coba bayangin, begitu manusia sekarang. Bapak gitu nggak? Saya khawatir saya bawain lele, jauh-jauh dari Bekasi bawa lele dari kampung saya abrek-abrek kan gitu, bukan gitu ya Pak Didi? Gitu nggak? Oh enggak ya, kan gitu ya. Itu penting ya, begitu. Jadi ini masih makan orang, begitu ya. Ini penting. Ya. Kemarin Bapak Ibu ngumpulin dana untuk masih makan orang yang kena musibah banjir di Sumatera. Sudah saya kirimkan, saya tambahin dikit kan gitu. Supaya begitu. Saya hanya ngikutin bapak-bapak. Kalau bapak nggak ikut infak, saya nggak infak, bisa jadi ya. Malu kita sama bapak-bapak gitu kan. Begitu dari Cianjur aja ngirim, masa saya dari Bekasi yang deket nggak ngirim kan gitu. Itu penting. Jadi orang yang berbuat baik diikuti kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan dia berbuat baik dan kebaikan orang yang mengikuti berbuat. Makanya kasih makan. Begitu Bapak. Ini bab yang pertama terkait dengan keutamaan bertamu. Sekarang tentang undangan. Nah, kemarin saya udah banyak undangan gak bisa ya. Gak nyampe, waktunya gak cukup. Sampai rumah jam 12.45, acaranya jam 1 selesai. Makanya gak nutut 1/4 jam untuk perjalanan ke tempat acara. Begitu di Islamic Center. Ada acara di Depok sini, di Cimanggis daerah mana itu, sekolahan kayak handphone ya, kayak WA forward Nusantara, pernah lihat nggak Pak? Yayasan Forward Nusantara. Nah lihat belum? Oh, itu dekat ada di sono, di dekat ada gambar patung harimau, arah ke sono, pokoknya arah ke sono, arah Tapos. Kemarin saya lihat sono, masya Allah, mungkin sekolah Forward Nusantara.
Nah, nggak nyampe ke Bekasi. Nah, tentang undangan. Fayam bagi lidai an ya'mida bid'awati al-atqiya dunal fusaq. Kalau kita ingin ngundang orang, nah, hendaklah yang diundang itu diniatkan, ya kan? Khusus undangan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang fasik. Oke. Sebaik-baik makanan adalah orang yang memakan makanan kita adalah makanan orang yang memakan makanan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Itu. Jangan pemabuk, ya kan? Berbuat asusila, ya. Molimo, apa molimo, Pak? Nah, tahu nggak? Padamun, mana Padamun? Padamun pulang kampung. Pulang kampung, ya tahun baru ya. Gitu ya. Molimo, pertama maling, madon, mabuk, kan? Apa lagi? Walah, minjem duit. Oh gitu, minjem duit gak bayar ya. Ada ini lagi saya tunggu ini minjem duit ratusan juta lah kagak bayar sampai sekarang. Katanya 2 minggu, sudah 1 bulan lah kagak bayar. Oh gitu, bener-bener doa saya makin makbul aja ini. Oh gitu kan, kita pinjemin ke orang. Saya pinjamkan ke orang, dia pinjem. Lah gak dibalik. Lah kita minta siapa itu nanti kan berat itu saya. Aduh, bener-bener ini saya percaya sama dia katanya, masya Allah. Tapi nggak bayar. Nah, ada lagi, ya kan? Ada lagi. Atas nama saya dia minta uang kepada orang. Ustadz Yasin minta uang katanya untuk operasional 50 juta. Begitu dia ngasih ke saya 5 juta, orang minjam tadi, yang minta tadi 5 juta. Saya ngomong pada yang dimintain, makasih Pak, saya dikasih 5 juta. Hah? 5 juta? Begitu. Kenapa Pak? Ustaz kok 5 juta? Iya saya lewat itu 5 juta. Loh katanya Ustaz yang minta. Loh saya nggak pernah minta sama orang. Begitu di rumah juga banyak duit, mau minta-minta kan gitu kan. Begitu kan minimal kan duit receh kan banyak ya. 100 gopek kan banyak ya. Begitu banyak uang. Oh, Ustaz nggak minta, lah kagak. Begitu, siapa yang minta? Dia itu yang ngasih uang untuk Ustaz. Tuh, 50 juta. Ibu lagi. Ini belum ada 2 bulan. Begitu, Pak. Maka doa saya semakin makbul, mudah-mudahan ya. Itu masalah mencap penyakit saya, kalau ada penyakitnya cepat hilang, ya. Dia. Gitu. Orang memanfaatkan orang begini, Pak. Masya Allah. Orang percaya kalau saya minta itu, orang percaya dikasih. Begitu, 100 juta, 500 kasih, begitu. Manfaatin saya, Ustaz Yasin minta duit lagi kasih lah, begitu. Karena orang baik kan gitu ya, begitu. Ternyata nggak pernah minta saya kan gitu. Ini kurang ajar bener ini orang. Begitu, Bapak jangan kurang ajar ya, begitu. Pak Ali ya, begitu. Ustaz Yasin minta, begitu kan, begitu kan, begitu. Hati-hati ya, begitu di akhirat urusannya. Kan kita mau di akhirat di dunia Pak Ali. Jangan ya, cukup aja, jangan nipu orang ya, begitu. Ya kan, akilu ta'amikal abrar, ya. Berilah makan dari makananmu orang-orang yang baik-baik. Nah begitu. Jadi kalau kita ngasih makan jangan orang yang jahat, berbuat fasik, suka nipu, suka madon, jangan begitu. Makanya nanti ini harus dibahas sama kawan-kawan nih, teman-teman yang ada di Bekasi juga. Kenapa? Banyak orang ngakunya baik tapi ganggu istri orang. Ada gitu. Ustadz ganggu istri orang. Bapak Ustadz bukan? Enggak, begitu malu. Oh enggak, Ustadz aja enggak ganggu istri orang. Ini Ustadz ganggu istri orang. Besok mau saya nasihatin langsung. Disindir enggak mempan. Mau ditok ngok begitu ya. Begitu Bu Nina. Kadang harus perlu begitu. Orang itu enggak pakai sindiran, pakai kinaya, pakai kata-kata kiasan, kagak nyambung. Nggak move on begitu kan, bahwa dia itu telah melakukan kesalahan. Nah itu ada dalam riwayat yang lain, la taqulu illa ta'amat taqiyyin. Nah kita juga begitu, kalau kita makan dikasih orang ya, kalau kita makan makanan orang yang bertakwa, dikasih orang nih, orangnya bertakwa nggak nih, oh orang baik kita makan. Jangan pas orang baik kita tolak, orang jahat kita terima kan gitu, isinya babi kan gitu, boleh nggak? Nggak boleh gitu. Kecuali terpaksa, kalau nggak makan mati kan gitu ya. Oh gitu ya kan. Dalam riwayat yang lain ya, wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun.
Jadi kamu jangan makan kecuali makanan dari orang yang bertakwa, dan kamu ya makanan kamu jangan dimakan kecuali orang yang bertakwa. Maka bapak harus berusaha di rumahnya, pulang nih bawa ya pulang bawa gaji kita kirim di rumah kita, anak-anak kita, istri kita harus orang yang bertakwa. Ibu-ibu juga begitu, suaminya juga begitu. Jangan belangsak. Apa belangsak? Belangsak. Hah? Belangsak itu apa belangsak? Susah diatur, mungkin toh susah diatur, begitu. Kalau susah mau ekonomi, memang kita juga susah ya, begitu. Ya Rasulullah mengatakan lagi ya, wala yaktasiru alal aghniya khassa. Jangan yang memakan makanan kita itu hanya orang kaya saja. Saya pernah diundang, begitu kan. Undangannya, waduh, masya Allah, bagus, enak, di hotel. Undangannya nikahannya kalau di hotel, kira-kira ada yang miskin nggak? Ada yang miskin nggak diundang? Saya itu ada lihat undangan di hotel yang makan orang-orang kaya. Orang miskin boro-boro ke hotel, untuk kendaraannya menuju hotel aja susah, gitu. Makanya saya terkadang seneng lihat orang yang punya hajatan itu di rumahnya, deket-deket kampung atau stadion atau gor di deket rumahnya. Kenapa? Tetangga-tangganya yang miskin sekitarnya bisa diundang. Tapi kalau di hotel bintang 5, apalagi sampai bintang 7, begitu. Itu yang masuk ikut pusing, begitu. Dan rata-rata kalau orang miskin beda, punya etika kalau makan. Gitu. Tapi kalau orang kaya, saya lihat sendiri Bu. Di sini dekat hotel, dekat Polda, depannya ada hotel. Sebelum Sarbini Kanan Jalan. Nah, hotelnya namanya nama Jawa. Hotelnya. Saya diundang di situ hajatan, gitu. Orang-orang kaya yang diundang, bawa mobil banyak kan. Orang miskin jarang, pakai baju jelek-jelek kayak saya begini ya bapak, ini nggak ada. Begitu. Kalau di Australia Pak, kalau hajatan tuh pakai kaos, pakai training, pakai sarung, pakai sandal jepit boleh Pak di sana. Kalau di sini malah pakai bacek, serimbit, keserimpet apa namanya itu? Harus pakai serimbit segala. Banyak gaya tapi rakus ya, gitu kan? Begitu. Iya Bu, itu pas saya datang Bu, itu kambing gulingnya udah habis. Begitu. Ikannya udah habis, rendangnya udah habis, masya Allah. Mereka lupa ada ustadz yang belum datang. Pas sudah datang mereka malu-malu, Ustadz habis ya? Iya, maaf Ustadz kehabisan ya. Nah, begitu, maaf doang. Begitu. Kalau orang kampung Pak, orang miskin Pak, ngadain pengajian, datang ustadznya, Ustadz makan dulu ustadznya. Begitu, makan dulu. Jamaahnya lebih duluan. Begitu di Kerawang itu nyata. Pulang Pak, mobil saya Sirion waktu itu, lihat nggak? Pernah lihat mobil Sirion saya putih, ya kan? Itu pulang 2 karung beras, 2 karung ingkung, tuh ada ayamnya, 2 tandan pisang, begitu amplopnya tebel. Itu orang kampung. Nah orang kaya pelit, ngundang jamaah, ada jamaah haji mau lepasan Walimatu safar. Begitu itu saya ceritain Bapak, nanti kalau haji jangan pelit sama Ustadz ya. Begitu saya rasain masalahnya ya. Begitu. Dikasih berapa Pak? Kira-kira 100.000, 150.000. Coba pakai jas keringetan pasang semuanya. Begitu. Dikasih berapa? Saya nggak minta itu, bukan, tapi hargai orang kan gitu. Itu nyata. Saya bukan masalah itunya, bukan. Begitu. Kalau ada orang baik kasih makan dan nggak disuruh makan, begitu suruh pulang. Begitu Pak Ali itu Pak, jangan jadi ustadz ya. Enak jadi pegawai FC Fiberglass. Butuh keikhlasan jadi ustaz. Gitu. Alhamdulillah saya teringat aja. Begitu. Kenapa? Karena terkadang orang itu nggak paham. Orang yang datang itu makanan itu orang soleh atau tidak. Nggak disuruh makan, nggak disuruh. Pak Ustadz sudah siang, langsung aja ya ceramah. Belum disuruh minum, belum disuruh makan, suruh ceramah. Bangetan nggak tuh Pak? Kalau jamaahnya udah makan kenyang semuanya, ustadznya datang langsung suruh ceramah. Itu ada parsel nggak dibuka Bu Nina. Begitu. Itu contoh banyak. Bapak gitu enggak kan? Nanti jangan begitu. Kalau saya ngundang ustadz, hormati ustadznya, guru-gurunya, jamaahnya duluan, makan yang kenyang, baru kemudian kita terakhir yang sisanya atau lebihnya.
Lebihnya. Biasanya lebihnya dikit atau banyak? Tergantung undangannya yang datang banyak atau enggak kan gitu ya. Kan gitu ya. Itu penting, Pak. Jadi saya itu kalau ngaji, itu saya nggak mengharapkan apa-apa. Paham? Ada pun dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga. Tapi kalau kita jadi panitia harus servis semua masyarakat, yang kaya ataupun miskin. Gitu. Ustadznya juga begitu. Jauh-jauh dia bawa ilmu begitu. Kalau yang miskin bukan bawa ilmu, bukan bawa barang, tapi bawa doa, bawa keberkahan. Gitu, Pak. Makanya kalau Bapak undangan jangan dilihat kaya-kaya. Belum tentu orang kaya itu ngasih uang, belum tentu. Bahkan orang kaya itu seringnya itu minta lebih kaya lagi. Coba Bapak-bapak orang miskin ada nggak babat hutan sampai banjirin orang? Ada nggak? Ada nggak orang miskin bawa beko itu kan? Itu nambangin tanah, ada nggak? Nggak ada. Boro-boro bawa beko, beli aja nggak bisa ya kan? Begitu. Kita ini nggak bisa beli beko, beli apa namanya mobilko ya? Begitu nggak bisa. Kira-kira yang buat tambang ngerusak hutan, yang apa hutannya di robo-roboin itu, dibabat itu orang kaya atau orang miskin? Orang yang rakus orang miskin orang kaya. Lah orang miskin itu enggak dibilangin rakus, gimana rakus gitu ya, dimakan kagak ada. Kan gitu ya? Begitu. Bapak pernah jadi orang miskin belum? Pernah jadi miskin belum? Belum pernah ya? Saya itu udah lama jadi orang miskin kan gitu ya. Begitu gak enak jadi orang miskin. Anak sakit gak ada yang nengok. Gitu. Ini penting. Bayi gak ada yang nengok. Perut lapar gak ada yang ngasih makanan. Anak saya itu cuma saya kasih tajin. Coba bayangin. Gak punya uang saya waktu itu. Gitu. Ini penting. Jadi bahwa jadi kita jangan ngundang orang hanya orang-orang kaya. Orang miskin undang. Gitu ya. Makanya undang ke rumah kita gitu. Walaupun kita sama-sama miskin, dilarang saling mendahului kan gitu kan. Begitu ya Pak ya. Begitu ya. Ya. Bal ya ummu ya kan ma'ahumul fuqara. Ya, bergabung semua mereka yudammu ma'ahum al fuqara. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang miskin, orang kaya. Semuanya diundang gitu ya. Rasulullah mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan resepsi yud'a ilaiha al-aghniya, yang diundang para orang-orang kaya, wa yahrumu minhal fuqara, tapi orang fakir miskin tidak diundang. Itu sejelek-jelek makanan. Jangan sampai makanan kita jadi jelek gara-gara apa? Enggak ngundang orang miskin, fakir gitu. Wa yang bagi anilayah yuhmila aqaribahu fi diyafati. Dan juga prioritas ya kan, siapa yang diundang dari jamuan kita adalah kerabat-kerabat kita. Jangan ngundang orang jauh ya, saudara-saudara kita nggak diundang. Orang jauh diundang, tetangga-tetangga kita nggak diundang. Oh gitu ya kan. Fa inna ihmalum ihasun wa qat'in rahimin. Jadi tidak mengundang mereka itu adalah bentuk kekejian dan pemutusan tali persaudaraan. Wa kadzalika yura'i tartib fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Dan juga diurutkan keluarga kita mana yang terdekat, yang ikatan darahnya dekat sama kita, paman, bibi, ya kan, sepupu, ponakan, ya kan, orang tua apalagi, ya kan, kemudian adik, kakak, abang, ya kan, paman, bibi, ya kan, itu semua dekat sama kita, apalagi dekat rumahnya. Jangan sampai yang saudara kita yang jauh diundang, saudara kita yang dekat nggak diundang, gara-gara apa? Gitu kan, ngutang nggak bayar misalnya, begitu. Nah, ini jangan sampai ya. Kemudian fa inna fi tahsisil ba'di ihasan liqulubil baqin. Kalau kita ngundang yang ada dari orang-orang kaya, maka menimbulkan ya rasa tidak nyaman bagi yang tidak diundang. Nah, begitu. Jadi yang tidak diundang jadi saya kok nggak diundang ya, gitu. Gak enak. Oh gitu. Itu menyakitkan. Oh gitu, menyakitkan. Wa yang bagi Allah yaksida bi da'watihi al-mubahah wa tafakhur. Kalau kita ngadain jamuan walimah, ya resepsi, jangan
niat atau membuat niat dalam diri kita itu untuk bangga-banggaan dan menyombongkan diri. Nggak boleh gitu ya. Gitu. Ada sampai ngutang, ada ngutang gitu. Ngutang selesai hajatan walimah nangis, ditanya oleh istrinya kenapa nangis? Begitu. Nggak balik modal kan gitu kan. Nggak balik modal makan gitu. Begitu. Hanya karena ingin menjadi orang yang dianggap wah keren. Nah, gitu. Nauzubillah. Bal istimalatu qulubil ikhwan. Hendaknya melembutkan orang-orang yang datang dan nggak diundang untuk diundang. Wa idkhalus surur ala qulubil mu'minin, dan kalau kita undang semua walaupun miskin, nah kan begitu, itu membuat mereka bahagia. Itu dapat pahala menyenangkan orang. Wa yambaghi alla yad'u man ya'lamu annahu yashukku alaihi ijabah. Jangan ngundang kalau ada orang yang diundang susah datang. Nah, kalau memang nggak bisa datang jangan diundang, karena memenuhi undangan itu hukumnya wajib, dari dosa gitu, ya kan? Nah, begitu ya. Wa idza hadara ta'adza bil hadirin. Kalau dia hadir bisa babi minal asbab, atau mengundang orang kalau dia undang orang itu datang nyakitin yang lain. Begitu. Kalau dia datang saya mendingan nggak datang. Nah, begitu. Itu mendingan nggak usah diundang. Gitu. Wa yanbaghi alla yad'u illa man yuhibbu ijabatahu. Dan jangan ngundang orang yang tidak suka diundang, tapi ngundang orang yang senang diundang. Gitu. Wah, terima kasih saya diundang. Saya nunggu-nunggu kapan diundang kan gitu ya. Begitu ya. Kenapa? Oh seneng. Nah, iya, makanan Bapak biasanya enak kan gitu. Begitu ya, nggak apa-apa begitu ya. Ucapin ya. Nah, ini bab yang kita bahas, dan hukumnya ya, untuk memenuhi panggilan undangan nanti insya Allah bulan depan kalau ada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Pak Ferry dalam perjalanan hari liburnya oleh Allah dijaga dalam perlindungannya, dan kita yang di sini kerja mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan keberkahan, dan kita semuanya doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang kena musibah ataupun yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah ringankan beban dan sakitnya dihilangkan, dan mudah-mudahan Allah kembalikan ujian dan kesabaran itu menjadi kesenangan dan kegembiraan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.